Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Malang Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, dan yang kami hormati Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Malang Bapak Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHMH, jajaran Forkopimda Kabupaten Malang atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili Kepala OPD Kabupaten Malang atau yang mewakili Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang serta hadirin yang berbahagia. Rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama. Melalui kegiatan ini, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat berintegrasi dan berkomitmen secara utuh untuk mendeklarasikan Kabupaten Malang bebas stunting. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama laporan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Anda Musyida APTMS, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Malang dan Bapak Wakil Bupati Malang, yang kami hormati Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu jajaran Kepala OPD se-Kabupaten Malang, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, yang kami hormati Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Malang, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Puskesmas Kabupaten Malang, dan juga Bapak Ibu perwakilan Forum CSR Kabupaten Malang serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan rembuk aksi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malang tahun 2020. Bapak Bupati yang kami hormati, bersama ini kami laporkan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan rembuk aksi percepatan penurunan stunting tahun 2022 sebagai berikut. Bahwa aksi rembuk stunting ini adalah aksi ketiga dari 8 aksi penanganan stunting. Dasar pelaksanaan yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Yang kedua, Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang upaya penurunan stunting. Yang ketiga adalah DPK Dinas Kesehatan tahun 2022. Bapak Ibu yang hormati, semoga membantu ini mampu dan mempunyai daya ungkit tinggi untuk percepatan penurunan dan mencegah stunting di Kabupaten Malang, dan bisa meningkatkan kualitas hidup menuju masyarakat Kabupaten Malang yang sehat dan bebas stunting. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah yang bisa kami laporkan pada kesempatan ini, dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati Malang memberikan arahan serta membuka kegiatan rembuk stunting Kabupaten Malang tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi upaya kita dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang sehat
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Malang. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Didi Gatot Subroto SHMH, disilakan. Saya selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Malang akan menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya Rembu Stunting saat ini. Semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang. Bapak Bupati yang saya hormati, dalam kesempatan ini perkenankan saya selaku Ketua TPPS melaporkan beberapa hal yang telah dilaksanakan, bagaimana proses percepatan stunting, artinya percepatan penanggulangan stunting ini, yang diantaranya adalah menetapkan tim, diawali dengan penetapan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Malang melalui peraturan Bupati Malang nomor 188/35-35.007.013/2022. Tim percepatan penurunan stunting bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten. Memfasilitasi kebutuhan TPPS di 33 kecamatan dan 390 TPPS desa kelurahan. Selain itu juga membentuk 2044 tim pendamping keluarga atau sebanyak 6.132 petugas yang terdiri dari unsur kader KB, tim penggerak PKK dan tenaga kesehatan atau kader kesehatan. Bapak Bupati yang saya hormati dan saya banggakan, perkembangan kasus stunting di Kabupaten Malang alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada tahun 2020 prevalensi stunting sebesar 11,4%. Tahun 2021 turun di angka 10,9%, dan tahun 2022 saat ini sudah di angka 8,8%. Tentunya selaku Ketua TPPS, saya mengaturkan ucapan terima kasih secara khusus kepada yang hadir, yang kita terus bekerja secara maksimal. Dan dinas-dinas yang hari ini kaitannya ikut mendukung penurunan stunting juga menganggarkan yang dimungkinkan bisa mendorong bagaimana penurunan stunting itu bisa berjalan cepat. Ini juga menjadi penting sehingga ini tidak dibebankan pada dinas kesehatan saja. Nah, kalau ini kita bisa gotong royong bareng-bareng, saya berkeyakinan harapan Pak Bupati, harapan kita semuanya Kabupaten Malang di akhir pemerintahan beliau dan kami nanti bisa terbebas dari stunting melalui harapan-harapan Pak Bupati. Target-target ini harus bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, mulai dari dinas, kecamatan, bahkan sampai di tingkat desa. Demikian yang bisa kami aturkan. Ada kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami banggakan, kini tibalah saatnya kita ikuti bersama pengarahan Bupati Malang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hormati Saudara Wakil Bupati Mas Suci, beserta Ibu, hormati Perbinaan Kabupaten Malang yang hadir, Bapak dari BPD, Dandim, Kapolres, Kejaksaan dan Pengadilan terwakili, para asisten sekda dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, para TSL yang hadir, PT Bank Jatim, bagian kantor cabang, Jufil Indonesia, Jafar Konflik
Indonesia, Patsuka, TBK, Indomarku, Wisma Tama Cabang Malang, PT Sanghyang Perkasa, PT Indofood, CPP Sukses Makmur, dan TBK Malang, MS Glow, Mahira Utama Sejahtera, dan para narasumber dari Provinsi Jawa Timur maupun dari Dinkes Provinsi Jawa Timur yang hadir, para kepala SKPD, juga para camat dan musbika, para kepala puskesmas, LKP, Profesor Mustanti, sudah hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama menangani masalah nasional, yaitu tentang masa depan SDM bangsa untuk menjadi SDM unggul. Untuk kita akan selesaikan stunting. Mudah-mudahan nanti kebersamaan dalam menyelesaikan stunting ini bisa membuahkan hasil yang positif, sehingga nanti kita hari ini melakukan kegiatan menurut stunting agar penurunan secara drastis nanti bisa dilaksanakan. Namun di dinas kesehatan nanti untuk melakukan koreksi terhadap data sebenarnya di lapangan dengan data yang ada di provinsi maupun pusat. Kalau di pusat masih 23%, tapi data dari Dinkes ini Kabupaten Malang sudah 38,1%. Nah, ini harus disinkronkan, karena kalau tidak sinkron ya udah kita sudah berbuat, tapi oleh para pelaksana yang di provinsi maupun pusat seakan-akan kita tidak berbuat apa-apa. Nah, saya minta ini bantu dulu gantian ya, habis yang habis ada. Siapa yang nyeritakan ini? Dari 175 awal 2022 sekarang jadi 3. Sehingga angkanya terendah. Betul. Bu Camat, apa yang dilakukan untuk menurunkan stunting itu? Silakan sama kampusnya nanti cerita. Namanya bukan, kalau menurut saya mau begini ya. Kalau aku ngomong gitu berarti ini. Terima kasih Bapak Bupati untuk buka aja maskernya, tidak apa-apa. Ngomong buka. Nah gitu ya. Terima kasih Bapak. Untuk di Kecamatan Bantul kita libatkan semua sektor dalam mengurangi stunting, terutama untuk penambahan gizi dan kasus-kasus yang mungkin berat kita koordinasikan dengan semua lintas sektor yang ada di kecamatan, seperti itu. Ini tambahan dari Pak Bagio, Kepala Puskesmas Badut, untuk Bapak. Cara penanganannya dari pendataan 175 awal 2022 itu apakah sudah tertimbang semua atau sudah terukur balita yang stunting itu? Alhamdulillah sudah. Sudah. Terus dikasih apa agar balita ini stuntingnya sembuh? Berarti begini, menurut saya stunting itu bukan keturunan, tapi perlakuan manusia di sekitarnya, utamanya bapak ibunya itu kurang open. Nah ini ternyata 175 di awal Januari, Agustus jadi 3, itu benar ya? Betul Pak. Betul. Ya. Ya. Diapakan kok bisa turun? Salah satu adalah peningkatan status gizinya, Ya. Isinya itu mengukurnya dengan apa sebenarnya? Kita ada indeksnya,
wajah berikut mengukur tinggi badan sesuai umur, kemudian berat badan sesuai dengan tinggi badan. Terus kasih makan tambahan apa? Catat tugas Pak Tommy anggarkan ini. Yang begini ini yang harus ditiru gitu. Nanti yang lain coba untuk ini yang ini ya. Kalau makan tambahan ada CSR, perlu susu, perlu apa? Saya kan mau beli yang mana? Baik. Ya. Jadi salah satu adalah kita memonitoring terus berat badan sesuai dengan umur, tinggi badan sesuai umur juga, status gizinya, kemudian peningkatan persoalan dari kader kesehatan yang tidak kalah penting adalah peningkatan peran serta juga dari keluarga dalam merawat anak-anak yang mengalami stunting. Terus berapa kali seminggu dalam perawatan atau pendampingan terhadap anak stunting dari petugas BPKBD? Berapa? Jadi untuk rutinitas itu di dalam kegiatan posyandu kita, tetapi ada pendampingan di dalam stunting ini adalah 2 minggu sekali, Pak. Kita memonitor terus, kemudian kita mengevaluasi dan kegiatan posyandu. Ya nanti kalau mau diskusi boleh ini yang dari Bantul sama Pocong Sumur menjadi narasumber boleh karena ini yang terbaik. Tepuk tangan untuk Bantul dan Pocong Sumur. Bu Dinkes, saya minta nanti hasilnya dari resum hasil ini untuk diaktualisasikan dan saya wajibkan semua SKPD untuk mendukung ini untuk penurunan stunting. Nanti dibantu Pak Dandim, Pak Kapolres bersama Bu Pujari sama-sama menurunkan stunting. Saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung. Yang jelas hari ini kita harus berjuang melawan stunting. Merdeka! Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Pada hari ini senang sekali saya Amalia Permata Rizky atau bisa disapa dengan Lia dapat memandu untuk kegiatan Rembuk Stunting. Sudah begitu banyak untuk hal-hal yang Bapak dan Ibu dengarkan. Ada beberapa update mulai dari Ketua TPPS, kemudian juga arahan dari Bupati Malang. Selanjutnya untuk menambah khasanah keilmuan untuk Bapak dan Ibu kembali lagi nanti menjadi pelayan masyarakat yang tepat dalam mencegah atau mengatasi kasus stunting. Saya akan mengundang narasumber yang luar biasa pada hari ini. Untuk itu saya mohon berkenan yang pertama Bapak Insinyur Tommy Herawanto MP untuk bersama-sama hadir dalam kegiatan Rembuk Stunting. Boleh diberikan aplaus yang meriah untuk kehadiran Bapak Tommy Herawanto. Beliau adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Malang. Monggo Bapak, selamat datang. Berikutnya kami mohon pula bergabung bersama kami. Nanti akan melengkapi diskusi kita pada siang hari ini. Berikutnya beliau adalah Subkoordinator Substansi Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kami undang dengan hormat untuk bergabung Bapak Yudi Akuarianto SHOS MM. Boleh diberikan aplaus untuk Pak Yudi dari Provinsi Sugeng Rawu. Selamat datang Bapak. Selanjutnya beliau merupakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Muhammad Yoto SKM MKes untuk bergabung bersama kami. Boleh sekali lagi untuk memberikan aplaus atas kehadiran Pak Yoto. Nah, untuk itu saya yang pertama akan mengundang Bapak Tommy untuk menyampaikan Pak paparan awal berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yakni beliau akan menyampaikan strategi pelaksanaan penanganan stunting di Kabupaten Malang. Kepada Pak Tommy, disilakan.
Sebelum beberapa hal kami sampaikan, izin moderator mungkin kalau diperkenankan sekaligus nanti kami menyampaikan awal ini. Kalau diperkenankan izin Bapak dari Provinsi, mungkin kalau ada yang perlu disampaikan termasuk saran, kritik, kemudian pertanyaan. Karena kebetulan izin ini bersamaan, kami juga ada agenda di Kota Malang, diskusi dengan tim monitoring KPK tentang permasalahan dan peluang dana transfer dari pusat ke daerah. Jadi hari ini kita diskusi, jadi kalau diperkenankan nanti sekaligus kami sampaikan, dan termasuk tadi beberapa arahan, catatan yang sudah disampaikan baik Pak Bupati, Pak Wakil Bupati maupun nanti Bapak Ibu sekalian. Dari indikator untuk stunting ini kita juga akan masukkan ada target-target di sana sehingga akan menentukan penurunan stunting apakah 2 digit atau 1 digit nanti juga akan berdampak atau tertuang di dalam satu dokumen perencanaan Bapak Ibu sekalian. Dan pada akhir tahun nanti kita sudah mengakumulasikan yang tentunya izin ini senyambung ada teman-teman dari provinsi. Tolong waktu nanti kami melakukan satu akumulasi se-Kabupaten Malang, tentunya tim dari provinsi juga melakukan monitoring bersama kami apakah betul yang kami lakukan, yang kami sampaikan termasuk pendataannya, polanya tadi itu, sehingga bisa seiring sejalan untuk periode mendatang perlu ada peningkatan, penambahan atau bagaimana untuk memodifikasi ataupun apapun untuk kebijakan-kebijakan yang kita. Sangat terakhir Bapak sekalian, sekali lagi alokasi anggaran untuk stunting tidak berhenti atau tidak hanya habis di kesehatan maupun KB. Semua berkait, bahkan izin teman-teman dari provinsi itu juga kami kaitkan dengan penurunan kemiskinan karena tidak bisa dihilangkan dari sana. Itu beberapa hal yang kami lakukan di strategi di Kabupaten Malang yang tentunya semua bermula dari bagaimana kita mendesain dari sisi perencanaan yang kita akan laksanakan bersama-sama dan juga lakukan monitoring bersama-sama. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mendengarkan langsung sebagai mitra dari Dinas Kesehatan maupun pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini apa yang diharapkan sebagai mitra dalam melakukan kegiatan CSR dan bagaimana menanggapi paparan dan juga statement dari Pak Koni. Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Dari Premadia Loka sangat concern juga untuk penanganan stunting ini. Kemarin kita sudah bekerja sama juga dengan Bapak Ruil. Kami untuk stunting itu sendiri ya Pak, untuk stunting itu sendiri sebenarnya adalah prosesnya panjang ya. Jadi penanganannya tidak hanya saat anak itu sudah lahir, tapi sebaiknya dari 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, yakni masih dalam perut ibu gitu. Jadi kenapa Premadia Loka support untuk program ini? Jadi kita sudah cegah stunting sejak di hari pertama kehidupannya gitu. Karena semenjak hamil ibu harus cukup gizi ya, dengan gizi yang baik, protein yang cukup, itu pasti akan mencegah anak sampai tidak sampai kejadian berat badan terlahir rendah gitu. Jadi itu sih kebutuhan untuk saat itu tidak hanya saat bayi itu sudah lahir aja. Itu sih Mbak. Jadi kami terima kasih banyak. Kemarin juga kebetulan kami ke 4 kecamatan dari Wonosari, Najung, Romengan dan juga Sumber Pucung kami diundang untuk hadir di Bapak Wil. Pada waktu itu juga dalam rangka launching barang penting terkait dengan stunting yang kegiatan yang dicanangkan oleh Bapak Wil. Nah pada waktu itu kami juga dengan banyak yang sudah mensupply kami susu, dalam bentuk susu ya, dalam bentuk susu. Kami terima kasih banyak karena secara otomatis bantuan tersebut sangat berguna buat warga kami, terutama dalam mencegah stunting. Selain itu, kami setiap bulan juga sudah melaksanakan kegiatan mini log yang dikomandani oleh BNKB. Kami membentuk tim percepatan penurunan stunting. Di sana kami bekerjasama
KUA, kemudian dengan kesehatan, dengan puskesmas, dengan dinas pendidikan, dan juga kader yang ada di desa plus pemerintah desa. Jadi upaya-upaya kami juga berusaha mengajak pemerintah desa untuk di anggarannya, di RAP APBDes-nya itu diisikan untuk pencegahan atau pengentasan stunting. Itu yang kami lakukan bersama-sama. Kemudian sejalan dengan itu, dengan adanya COVID kemarin, secara otomatis warga masyarakat ini berusaha untuk tangguh. Nah, jadi di Kecamatan Wonosari banyak sekali muncul kampung-kampung tangguh di mana masyarakat itu mulai mengoptimalkan pekarangan mereka untuk bercocok tanam dalam pemenuhan kebutuhan nabati, kemudian hewaninya mereka juga mulai melaksanakan budidaya baik itu ikan di damper, di atasnya ada sayur, di dalamnya ada lele atau ikan-ikan yang lain, dan juga di sana banyak sekali peternak, misalnya peternak sapi, kambing, dan lain sebagainya. Jadi memang warga masyarakat kami ajak untuk tangguh, jadi tidak lagi bergantung kepada masyarakat, berusaha mencukupi kebutuhan makanan, pangan, terutama gizi bagi dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Flashback sedikit, dan ini informasi kepada teman-teman provinsi, terutama di Bapeda. Sama-sama kan Bapeda ini juga sebagai koordinator untuk CSR, dan itu salah satu kekuatan fiskal kita untuk melakukan pembangunan dalam bidang apapun. Kita sudah cukup lama untuk melakukan bagaimana mengkomputer, kemudian melakukan aksi terhadap alokasi CSR ini. Berbagai upaya kita sudah lakukan, dan hampir setiap kecamatan itu ada, walaupun besar, menengah, kecil, korporat yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kami tanpa terkecuali semua korporat yang ada di wilayah Kabupaten Malang, jadi prinsip teman-teman di provinsi, siapapun yang melakukan aksi di wilayah Kabupaten Malang hukumnya wajib untuk secara sinergi mensukseskan menjadi pembangunan kita di Kabupaten Malang. Apa itu yang ada di visi-visi tadi itu. Nah, memang betul tadi Pak Niko dan juga mewakili teman-teman yang lain. Kemarin itu adalah tahap awal, bahkan sangat awal begitu. Kaitan bagaimana stunting ini ada peran aktif dari teman-teman korporat tadi itu. Jadi terima kasih masukan saran dari Bapak Ibu Camat. Ini juga akan kita desain ke depan tahap sehingga SR tadi itu menyentuh pada level di seluruh kecamatan sesuai dengan bidang dan kemana tadi. Terima kasih. Berikutnya silakan Pak Yudi untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Kurang lebih kami berikan ketersediaan waktu 20 menit ya Pak ya. Silakan. Bapak sekalian, kalau kita lihat dari paparan saya ini sebenarnya banyak yang sudah diinformasikan hari di awal, Pak Bupati juga, kemudian Pak Tommy. Saya coba persingkat saja Bapak sekalian ya, bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tak terkecuali yang stunting Bapak sekalian, maka perlu data yang valid dan bertanggung jawab. Pak Tommy tadi sudah menjelaskan bahwa kita harus punya data yang valid dan bertanggung jawab. Ini di stunting juga menjadi suatu masalah, data dan kondisi faktual yang ada Bapak sekalian. Maka tadi benar Pak Tommy dan Bapak Wakil Bupati agar Bapak sekalian itu di daerah, di kecamatan, desa itu harus benar-benar membuat data atau mencari data yang benar-benar valid dan bertanggung jawab. Artinya apa? Apa yang disajikan oleh Bapak sekalian kepada teman-teman di perencanaan, di penganggaran, maka itu menjadi salah satu dasar bahwa keberhasilan dari program yang akan dicanangkan berikutnya. Terutama ini karena terkait dengan stunting, maka
data ibu bapak sekalian terkait dengan data stunting di daerah itu harus benar-benar valid dan bertanggung jawab. Di sini saya coba munculkan lanjut. Jadi ini program ini mungkin di teman-teman di Kes sudah paham ya, ada bantuan keuangan dari provinsi untuk penurunan stunting. Ini adalah bentuk dukungan stunting, dukungan penurunan stunting dari provinsi, yaitu terkait dengan bunda anak yang piang. Jadi melibatkan semua sektor bapak sekalian. Di sini teman-teman dari Posyandu, Puskesmas ini mendata kemudian mencari tahu informasi, mencoba untuk dari pintu ke pintu melakukan konseling bapak sekalian. Jadi tidak hanya dari sisi teman-teman kesehatan puskesmas, tapi juga melibatkan organisasi masyarakat di sekitar situ. Kemudian di sini ada podcast bapak sekalian. Kita memberikan bantuan kepada kabupaten kota terkait dengan honor dari perawat yang diangkat oleh kabupaten kota dan itu diberi honor oleh provinsi bapak sekalian seperti itu. Kemudian ada kasus yang baru Posyandu. Kemudian ada satu lagi yang digerakkan kepada bapak sekalian yang sudah stunting. Ini merupakan satu bentuk inovasi yang dilaksanakan oleh Universitas Erlangga bapak sekalian. Ini merupakan bentuk inovasi dukungan kepada bapak sekalian di kabupaten kota. Lanjut. Saya kira ini sudah paham ya bapak sekalian. Lanjut lagi. Ini sekedar informasi saja bahwa struktur BPS. Lanjut lagi. Ini struktur BPS kabupaten kota. Tadi dijelaskan bahwa sebagai ketua adalah kelihatannya bapak sekalian ini sebagai ketua adalah wakil kepala daerah. Kemudian di situ ada wakil ketuanya siapa bapak sekalian tidak kelihatan. Cuma yang penting adalah ini bapak sekalian. Jadi ada nanti berikut ke depan ada 4 bidang yang akan berjalan seiring berjalan untuk melaksanakan penurunan stunting di kabupaten kota. Ini merupakan bagaimana tahu di kabupaten sudah terbentuk atau belum sampai demikian sudah sesuai dengan komisi. Baik bapak sekalian, mungkin saya kira itu sekilas dari apa yang saya bisa sampaikan. Mungkin sebenarnya kita bisa diskusi terkait dengan stunting ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin menjadi setara dengan nasional. Nasional menginginkan tahun 2024 kasusnya adalah 14%. Saya berharap sebagaimana tadi disampaikan bahwa data dari bulan 5 kita di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang ini ada yang 8%, ada yang 10%, ada yang 11%. Maka kita optimis. Insya Allah nanti tahun 2024 kasus kita turun dan bahkan di bawah dari target nasional sehingga lebih baik karena nasional 14%. Nah, cuma yang jadi catatan Bapak Ibu sekalian sekali lagi bahwa itu adalah data survei. Sedangkan data dari BPBM ataupun dari data dari bulan 5 kita Bapak Ibu itu adalah alarm. Mari kita pastikan jangan sampai anak-anak itu tidak datang ke Posyandu. Yang kedua kita pastikan yang datang dilakukan penimbangan tidak turun berat badannya, tidak naik berat badannya. Ini Bapak Ibu. Jadi kita upayakan sekitar 100 gram atau berapa sesuai dengan usianya nanti dipastikan naik. Ini yang penting Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk mendukung program secara nasional ini. Kabupaten Malang berada di level di atas rata-rata Jawa Timur atau bahkan di atas rata-rata nasional dengan arti lebih baik yang kita maksudkan. Jadi mulai dari kita memperhatikan balita, tapi juga tentu kita harus menggeret ke anak yang lebih jauh, yakni di remaja putri kita harus kita selesaikan. Ini namanya proksi untuk mengatasi stunting. 1. Tablet tambah darah. 2. Ibu hamil supaya jangan sampai kurang energi kronis. Yang ketiga, diharapkan supaya ibu juga menyusui dengan ASI eksklusif dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting lagi Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Pak Yudi bicara tentang kesehatan lingkungan. Yang penting berikutnya yang kelima adalah bicara tentang kesakitan. Maka
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama kita akan mendengarkan dan menyimak materi tentang 8 aksi konvergensi dan strategi kebijakan penyelenggaraan di Kabupaten Malang yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Insinyur Tommy Herawanto MP. Bapak sudah siap ya Pak ya? Materinya sudah banyak, tentunya nanti bisa sekalian langsung kita berdiskusi ya Pak ya. Rekan-rekan di sini juga bisa langsung merespon. Mari kami persilakan Pak Tommy, waktunya mungkin sekitar 20-30 menit begitu ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari kedua dan bahasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator tentang rembuk ini. Tentunya kita harus sepakat dulu dan harus berkomitmen hasil rembuk ini bisa menghasilkan, tidak hanya berhenti nanti kalau kami lihat nanti pada akhirnya akan menyusun rencana tindak lanjut. Kita harus sepakat dan komitmen tentunya di dalam rencana tindak lanjut tadi itu ada tentang apakah pada sisa bulan di 2022 ini ataupun nanti di 2023 harus ada yang kita eksekusi begitu. Kalau Bapak Ibu ada yang mireng kemarin hari pertama saya menyampaikan mewakili pimpinan, ada satu strategi yang kami sampaikan kemarin, izin Pak Moderator, harus dipaksa. Jadi izin Pak, harus dipaksa gitu. Dan itu menjadi satu, mohon maaf, domain kalau saya pada posisi memfasilitasi dan akan melakukan eksekusi untuk merencanakan hingga pada waktu sampai menuju pelaksanaan. Tidak bisa hanya pada posisi mohon maaf berhenti dikoordinasikan, kemudian dirembuk, selesai tertuang di rencana. Saja yang itu dipaksa sehingga akan menghasilkan satu capaian yang akan kita targetkan hari itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nanti saya tidak pada berbicara tadi ada 8 aksi, tapi yang jelas hari ini semua kewenangan hadir, termasuk kewenangan di wilayah. Saya lihat tadi beberapa Bapak Ibu Sekcam juga hadir, kemudian sesuai dengan undangan dari Ibu Hadinkes kan adalah nanti dimohon wakil dari seluruh perangkat daerah tadi itu. Ya, apakah perlu tambahan? Bisa jadi perlu tambahan, bisa jadi tidak. Contoh misalkan, mohon maaf saya pakai yang Bina Marga. Bina Marga juga banyak alokasi. Apakah perlu tambahan? Tentu juga tidak. Nah, nanti alokasi yang besar di Bina Marga akan menuju pada titik-titik fokus yang tadi itu. Tinggal menyesuaikan lokasinya. Saat ini pagunya sudah ada, tinggal titik-titiknya yang itu perlu disesuaikan. Berarti tidak perlu tambahan. Kecuali yang lain, misalnya tadi menyebut mana beritanya? Ada. Saya berbicara misalkan embung stunting tadi itu. Ternyata di lokus tadi itu memang ada potensi embung pangan. Kembangkan jadi perlu tambahan Pak, anggaran apa? Untuk pembenihan atau beli ikan. Tambahan tadi itu kan antaranya itu. Misalkan yang KRPL, perlu Pak misalkan yang peternakan. Apa itu dalam kebutuhan telur? Perlu Pak pengadaan misalkan ayam. Misalkan seperti itu. Kan gampang seperti itu. Nanti akumulasi total silakan dilakukan itu akan evaluasi. Kalau itu memang tepat dan memang pada posisi yang itu fit betul, kenapa tidak kita alokasikan itu semua tadi, sehingga kita akan ukur dengan kos sekian rupiah itu akan menurunkan berapa persen dari stunting kita, sehingga tahun depan kita akan bisa pola. Bapak Ibu menyampaikan kalau kemarin Pak Bupati bahwa kita coba
Skema kami bisa menentukan sekian hari. Itu dari kami, moderator Bapak sekalian. Terima kasih dan mohon maaf manakala hal yang berkenan atas tutur kata yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Semoga menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin dari apa yang ditanyakan tadi itu juga relate dengan yang akan disampaikan oleh Pak Yudi Anggoro berikut ini. Karena Pak Yudi akan menyampaikan terkait dengan progres aksi konvergensi Kabupaten Malang dan lesson learned atau praktek baik Kabupaten dalam percepatan penurunan stunting. Mungkin nanti juga bisa dijelaskan Pak, variabelnya seperti apa sih terkait data tadi, kan ada yang menanyakan juga gitu. Ini kita dibilang lokusnya tadi loh Pak, ada lokus itu penentuannya seperti apa? Jadi nanti bisa menjawab dari apa yang dipertanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Yudi. Bapak Ibu semuanya, izin saya akan merequest kembali terkait dengan tadi apa yang diminta oleh moderator terkait dengan data dan sebagainya. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya, selain di tim di CPS ini saya juga dosen juga di Kota Malang ini, di Kanjuruhan dan di Sirosati. Detailnya mungkin silahkan dibaca nanti tersendiri Bapak Ibu semuanya. Ada nomor HP saya, ada nomor email saya, dan ada Instagram saya. Monggo nanti kalau mau add. Bapak Ibu semuanya, ada yang menarik ketika saya melihat data makro di Kabupaten Malang. Kalau tidak percaya, mari kita lihat. Saya lihat dari pertumbuhan ekonomi. Data ini saya ambil dari Bapeda Provinsi Jawa Timur. Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang ternyata jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kalau kita lihat Provinsi Jawa Timur itu ada di 3,57. Kabupaten Malang pertumbuhannya di 3,12 yang di bawah. Berarti di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir, mendekatkan isu kepada ibu dan keluarga. Jadi justru malah legislatifnya yang mereka rewel untuk peningkatan SDM. Kalau kita, ya seperti itu, saya tidak akan meneruskan karena tadi sudah disinggung sama Bu Moderator, akan cepat-cepat selesai. Yang keempat, berhasil federasi Bapak Ibu semuanya, prinsipnya sama. Kalau yang tadi kayaknya menyusui sampai dengan 4 bulan, kalau di Brasil ini sampai dengan 2 tahun menyusuinya. Sampai dengan 2 tahun menyusuinya. Kemudian ada peningkatan akses ke layanan gizi ibu dan anak dan ketahanan pangan. Nah, maksud kami nanti di Kabupaten Malang memilih yang mana, monggo nanti bisa diformulasikan di akhir kegiatan ini. Bapak Ibu semuanya, karena ada banyak variasinya, banyak
Dinas KB Bapak Ibu sekalian. Tugas kami adalah ada 4. Yang pertama, pendewasaan usia perkawinan. Jadi di dalam usia kami ini kami mengedukasi anak remaja dan ibu yang memiliki anak remaja yang termasuk dalam kelompok keluarga yang memiliki remaja atau BKR, Bina Keluarga Remaja, sehingga putra putri dari Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak remaja tersebut tidak masuk dalam anak-anak yang berkeluarga tidak berencana. Berkeluarga tidak berencana itu artinya menikah di usia yang masih dini, atau sekarang sudah ada pernikahan anak, karena ada di daerah Karangposo itu yang laki-laki berusia 13-14 tahun, yang perempuan berusia 13 tahun. Jadi masih kategori sekolah menengah pertama atau SMP. Yang kedua, kami bergerak dalam atau posisi kami di penjaranan kehamilan atau pengaturan kelahiran, yaitu kami menyediakan alat kontrasepsi, alat obat dan kontrasepsi yang ditujukan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terlibat atau tidak masuk dalam kategori 4T, yaitu terlalu banyak anak, terlalu sering hamil, dan terlalu muda serta terlalu tua punya anak. Nah, TPPS ini dibentuk sebagai tugas atau mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinergikan serta mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Jadi kalau kemarin ditanyain oleh Bapak Bupati, berapa sih sebenarnya prevalensi stunting Kabupaten Malang? Kami harus ada dalam satu kata. Data siapa yang akan digunakan, prevalensi berapa yang akan digunakan juga berdasarkan data satu data. Tugas TPPS Kabupaten Malang nanti bisa disampaikan melalui link ini. Kami lanjut ke TPPS Kecamatan. Nah, TPPS Kecamatan tugasnya adalah menyediakan data penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Kami di kecamatan memiliki balai, dan di sana ada kepanjangan tangan kami adalah para penyuluh kami. Nah, kalau untuk data, kami ini berada di dalam pencegahan penurunan stunting. Nah, meneruskan urgensi keputusan aktivitas pendidikan. Nah, ini kenapa saya katakan harus Cakil masuk di sini? Karena untuk keluarga betul tadi jarang tersentuh aktivitas pendidikan. Nah, tugas kami adalah menyampaikan kepada Cakil bahwa ada ini loh yang harus kami tangani, dan kami butuh aktenya, kami butuh kakaknya untuk kepengurusan di BPJS-nya juga. Nah, mungkin ini contoh Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya apabila nanti ada yang ini Bapak Ibu tanyakan kepada saya, bisa melalui diskusi panel hari ini. Saya akhiri, mungkin sudah cukup ya waktunya ya. Saya akhiri, kami sampaikan juga di dalam melakukan pekerjaan ini, BKKBN memiliki satgas, namanya satuan tugas, yang dibentuk dan dibiayai oleh BKKBN pusat, yang diperjuangkan di masing-masing kabupaten kota. Kami dikasih 2 orang, dan 2 orang ini tadi yang keliling di seluruh kecamatan. Jadi mungkin kalau nanti ada yang datang ke kecamatan atau ke desa ibu bapak sekalian meminta data atau apa, nanti kami sertakan surat tugas, karena dia yang akan melakukan pusat terkait seluruh penanganan yang dilakukan oleh BKKBN di daerah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang
oleh Ibu Haniswati tadi dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ditya Arisati, spesialis anak tentang deteksi dini dan strategi penanganan balita stunting di masyarakat. Monggo Ibu Dokter, waktunya sekitar 20 menit ya Bu Dokter. Ini opsi yang kita bicarakan jadi permasalahan nutrisi mungkin ini data-data seperti ini sudah sering Bapak Ibu lihat ya. Intinya kita hanya menunjukkan bahwa stunting masih tinggi, kita masih belum besar ya. Dan di tahun 2018 ini masih sekitar 30,8%, dan ini yang diminta oleh Bapak Presiden Jokowi untuk penurunan pada 2024 di bawah 14%. Nah ini yang kita juara nomor 5 ya, juara nomor 5 kita di stunting. Dari judul sosial penurunan stunting disampaikan bahwa kenapa stunting itu di Indonesia pasti. Jadi tentunya ini juga sudah dibahas banyak kali di pada materi sebelumnya, bahwa yang pasti ada rangkaian kesadaran tentang stunting ya. Dan kalau kita lihat tidak semuanya karena masalah ekonomi, karena banyak sekali juga kebetulan orang tua yang membawa anak kebetulan kalau besar ke kami sebetulnya berkecukupan, tapi kebetulan karena misalnya bekerja orang tuanya sehingga anaknya misalnya dititipkan di neneknya atau di keluarga atau di tetangga, sehingga itu tidak memungkinkan mereka mendapatkan pola asuh yang optimal sehingga bisa mencegah stuntingnya. Ini ASI ya, ASI mungkin Bapak Ibu yang paham semua. Ini saya ingin aja kalau pakai nurani dan lemak. Kalau lemak, kalau misalnya anak alergi ya dikasih santan atau minyak ya. Kalau yang enggak, ini misalnya mungkin ada apa? Dana ini boleh keju, burger gitu. Kalau nggak ada minyak yang mahal-mahal, nggak boleh juga boleh. Nah, ini kalau yang individual yang tadi saya sampaikan. Jadi, ini yang masih banyak menjadi masalah, dan ini membuat masalah menimbulkan terjadinya stunting. Jadi, kebanyakan kan kalau bayi-bayi mulai ASI 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya, itu kalau makan kan nggak mau ya, atau meja, karena biasanya makan sambil bulan. Nah, apalagi kalau diasuh dengan orang lain, ini lebih susah lagi. Atau mungkin sama ini apa namanya tangga gitu ya. Yang ada pasti kan sambi, ya, jadi sambilan. Akhirnya dia jalan-jalan. Oh, kalau jalan-jalan maknya habis, atau mau sambil nonton TV, nonton handphone, atau sambil mainan, itu tidak direkomendasikan, ya. Karena mungkin pada saat itu habis, tapi nantinya pasti akan terjadi susah makan, nggak mau makan, untuk mulut, BBM, ya. Jadi itu yang harus dibeli dulu. Kalau misalnya ada anak-anak yang bermasalah, anak stunting pasti melewati fase nggak mau makan. Jadi yang diperbaiki selain tadi itu ya yang perlu disebutkan yang masalah pengetahuan, masalah feeding-nya itu. Ya. Terus makannya harus di jam yang on time, gitu ya. Bukan misalkan jam 12 tadinya nggak mau makan loh. Terus saya jam 2 saya bilang lagi, saya suapin lagi. Akhirnya dia nggak kenal lapar. Dia nggak tahu kalau jam 12 itu adalah waktunya makan siang. Akhirnya dia nggak mau makan, gitu ya. Jadi kita perlu menimbulkan refleks lokal pada bayi sama anak di jam-jam makannya. Kalau misalnya makan sama makan sendiri sambil mainan ya,
kemudian juga dari diri kami sendiri, kemudian ini Pak Presiden evaluasi di TKN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu adalah pengisian rencana tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini. Untuk itu, kegiatan RPM ini akan dipandu oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kepada Bapak Gunawan Joko Untoro, SKM MSI, disilakan. Yang pertama terkait dengan RTL, nanti sudah saya sampaikan sebenarnya ada di formnya, tapi saya coba kasih beberapa contoh. Paling tidak minimal ada yang seperti yang di contohnya ini, karena ini adalah menyangkut dari apa yang tadi sudah kita bahas dan menjadi permasalahan kita bersama mulai pagi sampai siang. Satu itu. Kemudian yang kedua terkait dengan data. Saya ulangi lagi hasil dari RIS hotel dulu sudah disepakati bahwa data diambil ada teman-teman yang ada di luar ya, masih banyak ya. Ini nanti tanya lagi nanti. Saya masih ada beberapa yang di luar ya. Bahwa data yang digunakan sebagai data statik adalah data hasil pengukuran dari posyandu. Jadi itu yang kita gunakan. Sehingga teman-teman desa sebenarnya berhak untuk mengetahui karena ini adalah milik teman-teman desa. Marilah teman-teman sekalian kita akhiri kegiatan ini. Sekali lagi kami berterima kasih sekali karena 2 hari ini kita sudah mendapatkan banyak hal, kesepakatan bersama, pemahaman bersama, utamanya untuk percepatan penurunan stunting di beberapa desa prioritas. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu sekalian, desa prioritas kasus stunting setiap tahun ada yang sudah bukan berarti selesai tidak, tetapi prioritas ada dan tambahan yang belakangnya tetap menjadi prioritas juga tentunya. Karena ini kita bertahap, ini bukan berarti yang sudah selesai, ya tetap menjadi pengawasan kita. Saya kira itu dan marilah Bapak Ibu sekalian kita mengucap syukur alhamdulillah, maka kegiatan Rombok stunting, aksi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malang tahun 2020